Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah. Sekarang ayat 23 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-23 dan 24. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Terus yang ke-24-nya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Sekarang lihat lafziahnya. Terus disemak. Wa in, dan jika, kuntum, adalah kalian, fi, di dalam, roibin, di dalam keraguan, mimma, dari apa-apa yang nazalna, kami turunkan, ala, atas, abdina, hamba kami, faktu, maka datangkanlah atau buatlah bisuratin, dengan sebuah surah, min, dari mislihi, semisalnya atau seperti itu, wada'u, dan panggillah syuhada'akum, saksi-saksi atau penolong kalian, min, dari duni, selain Allahi, Allah, in, jika, kuntum, adalah kalian, shodikin, orang-orang yang benar. Itu lafziyah yang ke-23. Sekarang lafziyah yang ke ayat yang ke-24. Lihatan. Fa'in, maka jika, lam, tidak, taf'alu, kalian kerjakan, walan, dan tidak akan, taf'alu, kalian kerjakan, fattaku, maka takutlah kalian, annara, yaitu neraka, ya, api neraka, allati, yang, waquduha,
yang bahan bakarnya itu siapa? An-nasu manusia, wal hijarah dan batu. Uidat disediakan lil kafirin bagi orang-orang kafir. Lanjutkan. Sekarang kita bacakan maksud ayat atau kandungan ayat. Yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Yang pertama, Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang meragukan. Jadi Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang meragukan atau tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran. Nah, jadi yang pertama, Allah memberikan tantangan kepada orang yang meragukan atau tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mendatangkan atau membuat satu surah saja yang sebanding dengan Al-Quran. Ya, jadi yang pertama, jadi ini Allah itu apa? Menantang kepada orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang mereka itu ragu terhadap Al-Quran, terhadap kebenaran Al-Quran, ya, yang dia juga tidak percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya mereka tidak ragu, mereka itu ragu terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka disuruh untuk mendatangkan semisal Al-Quran, ya, jaltokno Al-Quran, semisal dengan Al-Quran, ya. Terus yang kedua, untuk mendatangkan atau membuat satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, mereka boleh memanggil teman atau pembantu siapapun juga selain Allah jika mereka orang-orang yang benar. Ini kandungan yang kedua. Ya. Jadi kandungan yang kedua itu apa? Untuk mendatangkan atau membuat satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Jadi saya jajal tekakno, ya, satu surah aja yang sebanding, yang semisal dengan Al-Quran. Mereka boleh memanggil teman-teman mereka atau pembantu siapapun juga selain Allah jika mereka itu orang-orang yang benar. Jadi orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran itu disuruh untuk membuat. Ini orang-orang Kristen itu ada membuat kitab Injilnya itu ditulis dengan bahasa Arab, ya, dilakukan seperti baca Al-Quran. Tapi apa? Enggak sama dengan Al-Quran, enggak sama, enggak akan bisa sama. Ya, karena apa? Itu yang membuat manusia, dan Al-Quran itu yang membuat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalamnya Allah. Dan yang ketiga, lalu jika mereka tidak dapat mewujudkannya, dan memang mereka tidak akan pernah dapat mewujudkannya. Ya, jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran itu, ya, ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Lalu jika mereka tidak dapat mewujudkannya, dan mereka memang tidak akan pernah dapat mewujudkannya, maka hendaknya mereka itu takut, ya, maka hendaknya mereka itu takut kepada neraka, yang yaitu dengan jalan beriman, tidak meragukan kebenarannya Al-Quran. Jadi wong nek wis ora iso gawe dan tidak akan mungkin dia itu bisa membuatnya,
maka diperintahkan oleh Allah apa? Takutlah kepada neraka. Ya. Jalannya piye ben ora mlebu neraka? Maka disuruh untuk beriman dan tidak meragukan kebenarannya Al-Qur'an. Jadi kita itu harus percaya kepada Al-Qur'an, isinya Al-Qur'an semuanya harus kita imani. Ya, biar kita nanti apa? Tidak masuk ke dalam neraka. Yang keempat, neraka itu bahan bakarnya batu-batuan. Dan manusia itu dibakar di dalamnya sampai dia juga terbakar, seolah-olah bahan bakarnya juga. Nih. Jadi neraka itu bahan bakarnya itu apa? Batu-batuan dan manusia dibakar di dalamnya. Ini bahan bakarnya itu bukannya kayu, bukannya minyak, tapi batu. Ya. Ini Masya Allah ya, batu itu enggak akan pernah hancur. Ya, dipanaskan seperti ini maka menjadi apa? Sebagai bahan bakarnya. Dan manusia itu apa? Nanti akan dibakar oleh Allah ya, sebagai penghuni neraka itu dimasukkan ke dalam neraka, bahkan manusia itu menjadi bahan bakarnya api neraka. Nauzubillah min syarri dzalik ya. Dan yang kelima, neraka itu disediakan untuk menyiksa orang-orang kafir. Ya, jadi neraka itu disediakan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an. Itu dikatakan dalam ayat ini apa? Mereka itu orang yang kafir. Dan orang kafir itu apa? Penghuni neraka. Jadi ini ada 5 ya maksud ayat atau kandungannya. Sekarang yang B, pengertian yang dapat diambil darinya atau pelajaran yang dapat diambil darinya. 1. Kebenaran Al-Qur'an itu bersifat mutlak, tidak dapat diragukan. Ya, jadi kebenaran Al-Qur'an itu bersifat mutlak. Ya. Jadi ini benar-benar apa? Kalam Allah mutlak adanya. Ya, dan tidak dapat diragukan. Jadi orang yang meragukan Al-Qur'an berarti dia itu kafir. Karena ini apa? Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah, perkataannya Allah. Itu. Jadi kebenaran Al-Qur'an itu bersifat mutlak. Jadi jangan sampai kita meragukan isinya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir itu semuanya adalah benar. Dan yang kedua, orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an adalah orang kafir. Nah, jadi orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an, dia itu adalah orang yang kafir. Makanya jangan sampai kita itu apa? Ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Ya. Jangan seperti orang-orang yang mereka itu apa? Mengingkari Al-Qur'an. Ada yang sebagian manusia itu ada yang mereka itu beriman kepada Al-Qur'an, sebagian diimani, sebagian itu diingkari. Maka itu apa? Termasuk orang-orang yang kafir. Karena Allah menerangkan pada ayat ini apa? Orang-orang yang meragukan kebenarannya Al-Qur'an adalah orang-orang yang kafir. Dan orang yang kafir itu nanti akan masuk dalam neraka. Yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil, Al-Qur'an itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga berarti bahwa Al-Qur'an bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau lainnya selain Allah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an itu ya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena
di zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu perkataannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Al-Quran itu bukan perkataannya Nabi, bukan perkataannya orang-orang yang lainnya, melainkan Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat dibawa oleh malaikat Jibril, ya. Itu cara turunnya, cara penyampaian Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keempat, manusia dan jin tidak akan dapat membuat semisal Al-Quran walaupun hanya sekedar satu surah. Ya, jadi manusia dan jin, yang keempat, manusia dan jin tidak akan dapat membuat semisal Al-Quran walaupun hanya sekedar satu surah. Jadi ini menunjukkan apa? Manusia seluruhnya, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti, atau jin mulai penciptaannya sampai akhirnya nanti, ya, mereka itu tidak akan bisa membuat semisal dengan Al-Quran meskipun hanya sekedar satu surah, satu surat aja. Mereka tidak akan bisa. Satu surat atau satu ayat? Satu surat. Di dalam ayat ini satu surat. Nanti dalam ayat yang lain itu satu ayat saja. Ya, itu tidak akan bisa. Yang kelima, ada 6 ya. Yang kelima, orang boleh bahkan harus beribadah dengan takut kepada neraka. Ya, jadi orang itu boleh bahkan harus beribadah itu dengan takut kepada neraka. Ya, karena pada ayatnya tadi takutlah kalian kepada neraka. Maksudnya apa? Biar tahu kalau kita itu tidak ibadah kepada Allah, itu balasannya nanti apa? Neraka. Seperti tadi siapa? Orang-orang yang kafir yang tidak mempercayai kebenarannya Al-Quran, maka balasannya mereka nanti apa? Neraka. Maka kita dianjurkan untuk apa? Beribadah itu takut kepada siksaan Allah, yaitu neraka. Terus yang keenam, yang terakhir, yaitu pelajaran yang bisa kita ambil, orang kafir itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, disiksa di sana. Ya, jadi ini orang-orang kafir, ya, orang-orang yang kafir itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi orang yang tidak percaya, orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran, mereka nanti akan disiksa di dalam neraka itu. Ya, siksaannya luar biasa. Ada yang mereka itu hanya menginjak lantainya neraka, maka otaknya mendidih. Ada orang yang karena berbicara bohong, berkata-kata yang jelek, itu lidahnya dipotong dengan pisau-pisau dari api. Ada yang mereka itu nanti dibakar di dalam neraka. Ada orang yang diberikan minum dari cairan timah, ya. Ada yang disiksa, mereka itu disunduk seperti sate, dibakar di dalam api neraka. Ya, nanti lihat ayat-ayat Allah tentang neraka, tentang siksaan neraka. Itu Masya Allah, ya, mengerikan sekali. Ya, mulanya
kita dianjurkan untuk takut terhadap siksaan-siksaan neraka itu. Sehingga di dalam beribadah kepada Allah kita apa? Bersungguh-sungguh. Mulanya ada sebuah buku tentang indahnya surga dan dahsyatnya neraka. Itu kudune awake dhewe membaca sehingga kita itu orang yang masuk dalam jannah itu begini. Berarti saya harus beramal begini, amal-amal kebaikan. Apalagi ini di bulan Dzulqa'dah. Ya, ini bulan haram. Maka kamu harus beramal kebaikan sehingga amalan kalian akan dilipat gandakan. Kalau kalian itu berbuat dosa, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Ya. Itu. Sekarang yang C. Ayat dan riwayat yang berkaitan. Ini nanti ada ayat-ayat yang berkaitan. 1. Ayat-ayat yang berisi tentang ayat-ayat yang berisi tantangan kepada orang kafir untuk menandingi Al-Quran dan bahwa mereka akan gagal untuk itu. Jadi ini ayat-ayatnya. Surat Yunus ayat yang ke-38, terus surat Hud ayat yang ke-13, surat Al-Isra ayat yang ke-88. Terus yang kedua, ayat-ayat yang menunjukkan disuruhnya orang itu takut kepada siksaan neraka. Jadi ini ayat-ayat yang menunjukkan disuruhnya orang itu takut kepada siksaan neraka. Nanti saya melihat surat Al-Imran ayat 131. Terus surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini sementara habis sebutkan aja. Nanti insya Allah lain kali kita baca. 3. Ayat-ayat tentang sifat-sifat neraka dan penjaganya. Jadi ayat-ayat tentang sifat-sifat neraka piye, penjaganya piye, ya. Salah satunya di surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 16. Ada juga surat Al-Hijr surat yang ke-15 ayat yang ke-44. Juga tadi sudah ya, At-Tahrim ayat 6 tadi sudah ya. Sekarang yang terakhir, yang D, peringatan praktis kaitan dengan ayat. Ya, jadi ada dalam ayat tadi ada peringatan yang perlu kita ketahui. 1. Tidak boleh bersenda gurau yang isinya cenderung melecehkan Al-Quran atau kebenaran Al-Quran. Nah, ini. Jadi kita jangan sampai bersenda gurau ya dengan cenderung untuk melecehkan Al-Quran atau kebenaran Al-Quran. Jadi dengan masalah Al-Quran itu jangan digawe-gawe guyonan, gawe dagelan, ya, berhati-hati. Ya, jadi di sini kita tidak boleh bersenda gurau, gojek-gojek, ya, untuk melecehkan Al-Quran atau melecehkan kebenarannya Al-Quran. Wah, ini kadang-kadang orang disampaikan Al-Quran, kadang-kadang sekarang ngomongnya apa-apa dalil, apa-apa Al-Quran, apa-apa Al-Quran. Nah, itu berarti apa? Juga salah satu melecehkan Al-Quran. Karena kita hidup itu menggunakan aturannya apa? Ya, dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Terus yang kedua, setiap akan melakukan pelanggaran atau tergelincir sehingga melanggar aturan Allah, hendaknya segera ingat dahsyatnya siksa neraka dan segera memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Ya, jadi kalau kita tuh suatu saat itu melanggar
atau tergelincir ya, sehingga kita itu melanggar aturannya Allah ya, segera kita itu ingat kepada dahsyatnya neraka ya, maka segera kita itu mohon ampun kepada Allah. Jadi kita kan berbuat kesalahan ya, itu segera istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik ya. Kalau kita melakukan kesalahan itu dan segera seperti itu dan mengingat dahsyatnya neraka, sehingga kita nanti akan segera kembali kepada kebenaran. Terus yang terakhir, yang ketiga, sampaikan tantangan Allah sebagaimana tersebut dalam ayat di atas kepada orang-orang yang menentang atau meragukan Al-Qur'an. Ya, jadi kita disuruh untuk menyampaikan tantangan Allah sebagaimana tersebut dalam ayat di atas tadi kepada orang-orang yang menentang atau orang-orang yang meragukan Al-Qur'an. Ya, mungkin itu aja ayat yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.